Seperti di dalam awal-awal surat Al-Baqarah, manusia itu ada tiga, ada muttaqin, ada kafirin, ada munafiqin. Nah, kalau di Al-Fatihah dikelompokkan juga manusia itu menjadi tiga. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. Jadi Al-Fatihah itu induknya Al-Quran dan juga induknya doa. Salat itu ibadah yang utama ya. Dan di setiap rakaat salat kita selalu membaca ini. Berarti kita membaca doa yang paling utama. Doa yang paling utama itu minta jalan yang lurus. Ya, kalau kita berdoa setelah salat itu biasanya minta apa? Minta rezeki, minta umur yang panjang dan berkah. Semuanya bermuara kepada ayat ini. Kita minta jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Jalannya para nabi, para siddiqin, syuhada dan sholihin. Di Quran itu banyak doa ya. Rabbana atina fid dunya hasanah, itu ada di Quran surah Al-Baqarah. Rabbana la tuzigh qulubana, ada di Quran. Nah, semuanya doa itu menginduknya kepada ayat ini. Mencakup keseluruhan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan kita memohon kepada Allah ya, untuk dihindarkan dari jalan yang kedua, yaitu jalan orang-orang yang dimurkai dan jalannya orang-orang yang sesat. Minta jalan orang-orang yang telah dianugerahi nikmat, bukan jalan orang yang dimurkai dan bukan pula jalan orang yang sesat. Jadi di sini ada tiga golongan. Jadi di dalam surah Al-Fatihah ini manusia dikelompokkan menjadi tiga. Pertama, manusia yang menempuh jalan yang lurus. Yang kedua, golongan yang dimurkai. Dan yang ketiga adalah golongan orang-orang yang sesat. Kita meminta golongan yang pertama, yaitu orang-orang yang diselamatkan. Jadi di dalam surah Al-Fatihah disederhanakan bahwa manusia itu ada berapa? Ada tiga golongan. Itu pertama golongan orang yang menempuh jalan yang lurus dan yang selamat ya, ini yang akan selamat nanti di akhirat. Yang kedua, orang-orang yang menempuh jalan yang dimurkai. Di dalam tafsir disebutkan mereka adalah al-Yahud. Yang ketiga adalah jalannya orang-orang yang sesat, yaitu orang yang tidak memiliki ilmu. Kalau hidayatut taufik, dia berilmu dan diamalkan. Kalau berilmu tapi tidak diamalkan, masuk ke maghdub, orang yang dimurkai. Tapi rajin beramal tapi tidak berilmu, masuk kelompok yang ketiga. Jadi di sini di Al-Fatihah itu disederhanakan, manusia itu terbagi ke dalam tiga kelompok. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok yang pertama ya. Sama seperti di dalam awal-awal surat Al-Baqarah ya. Manusia itu ada tiga, ada muttaqin, ada kafirin, ada munafiqin. Tiga. Surah Al-Baqarah pertama menjelaskan tentang orang yang bertakwa, yang kedua menjelaskan orang yang kafirin, yang ketiga munafiqin. Nah, kalau di Al-Fatihah dikelompokkan juga manusia itu menjadi tiga. Orang yang muttaqin itulah yang mendapatkan hidayatut taufik. Kalau kafirin adalah orang-orang yang tertutup hatinya. Makanya ayatnya khatamallahu ala qulubihim. Berarti kalau orang mukmin, orang yang hatinya terbuka, menerima hidayah. Jadi hatinya mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya pernah menjelaskan, hati itu ada tiga. Ada hati yang qalbun mayitun ya, hati yang mati. Ada qalbun maridun, hati yang sakit. Ada juga qalbun salimun, hati yang sehat. Jadi bapak-bapak hadir di sini mendengarkan ceramah, berarti hati Anda sedang sehat. Anda bersemangat ibadah, berarti itu sehat. Kalau Anda males begitu bawaannya, bisa jadi itu disebutnya qalbun
marid. Hati Anda sedang mengalami apa? Sakit. Hati yang sakit itu ditujukan kepada orang munafik ya. Di dalam Al-Baqarah itu, fi qulubihim maradun. Dalam hati mereka ada penyakit. Kalau orang lain mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, Anda tidak bahagia, hatinya sakit. Orang lain bahagia, Anda ikut senang. Nah, itu adalah qalbun salimun, hati yang sehat. Kalau qalbun maitun, hati yang mati, hati yang sudah tidak bisa disentuh oleh nasihat, tidak bisa disentuh oleh apapun ya. Sebagaimana orang mati yang tidak merespon apapun, tidak responsif. Diajak ke pengajian nggak mau ya. Diajak sholat tidak mau. Nah, itu hati yang mati. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah menyelamatkan itu. Jadi kalau orang kafir hatinya itu tertutup, tidak respon. Itulah yang disebut dalam Al-Quran, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Kalau hati sudah ditutup, hati itu kan intinya ya, rajanya atau panglimanya. Kalau hati sudah ditutup, maka otomatis pendengarannya sudah enggak respon. Orang mati itu jantungnya sudah tidak berdetak. Karena dia punya mata sudah tidak melihat, telinga sudah tidak bisa mendengar. Itulah gambaran orang yang hatinya sudah mati. Pertama, faedah yang bisa diambil, sebagaimana kata Ibnu Katsir, siratal mustaqim, jalan yang lurus adalah syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu jalan yang lurus. Ya, kesimpulannya ya. Yang kedua, kesimpulan pertama itu. Jadi siratal mustaqim itu adalah syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, hidayah itu ada dua macam. Hidayatul ilmi dan hidayatul taufiq. Faedah yang ketiga, jalan itu ada dua macam. Yang pertama jalan yang lurus, yang kedua jalan yang menyimpang dari jalan yang lurus. Yang menyimpang ada dua tadi, jalan yang dimurkai Allah dan jalan yang sesat. Yang dimurkai Allah, dia berilmu tapi tidak beramal. Yang ketiga, dia tidak memiliki ilmu, makanya sesat. Faedah yang keempat, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim. Ini kalimat yang sifatnya mujmal atau global. Sedangkan jalan yang kau beri nikmat kepada mereka itu adalah tafsil atau rinciannya. Jadi yang dimaksud siratal mustaqim adalah siratal ladzina an'amta, jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Yang kelima, faedah yang dapat dipetik dari ayat ini adalah mendapatkan suatu petunjuk dari jalan yang lurus adalah merupakan nikmat yang patut disyukuri ya. Faedah yang keenam, ternyata manusia itu terbagi menjadi berapa dalam ayat ini? 3. Manusia yang mendapatkan nikmat dari Allah, yang kedua manusia yang dimurkai, dan yang ketiga manusia yang sesat. Faedah yang ketujuh, ada dua sebab seseorang keluar dari jalan yang lurus. Yang pertama karena al-jahlu, kebodohan. Yang kedua karena al-inad, yaitu penentangan. Jadi dua sebab seseorang keluar dari jalan yang lurus. Pertama al-jahlu, kebodohan. Yang kedua menentang dengan jalan kebenaran. Golongan yang menentang itu adalah contohnya Yahudi, dan golongan yang jauh dari ilmu itu adalah Nasrani, yaitu yang dikatakan dengan dolun atau dolin, yaitu jalan yang sesat. Yang terakhir, yang ke-8, magdub didahulukan daripada dolin. Berarti magdub atau yang dimurkai kondisinya adalah orang yang lebih parah daripada orang yang dolin, yang sesat ya. Maka disebutkan lebih dahulu magdub daripada walad dolin. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari dua ini, yaitu orang yang dimurkai dan orang-orang yang sesat dari jalan kebenaran.
Demikian ya kajian pada malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan kita tutup dengan kafatul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون